Innal hamdalillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah summa amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin sidang salat Id hadanallahu iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hari ini menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan buat kita semua. Bersama-sama mengerjakan sholat Id. Setelah kita menggenapkan ibadah kita sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan buat kita semua. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan buat kita semua. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan hitungan bulan puasa. Dan agar kalian membesarkan Allah yang Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan walitudzakirullaha ala ma hadakum. Agar kalian banyak mengingat Allah atas hidayah yang Allah berikan pada kalian, kepada kita semua. Dimudahkan dengan semua kemudahan yang dengannya kita bisa menegakkan ibadah kita kepada Allah. Kebaikan dibuka lebar-lebar. Keburukan ditutup rapat-rapat. Ada penyeru kebaikan. Ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyas syarr aqsir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita untuk mengerjakan itu semua di bulan Ramadan. Dan agar kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat kita tersebut. Dan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Bersyukur jamaah hadanallahu iyyakum adalah tidak mudah sebagaimana ucapannya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan buat kita semua agar kita bersyukur atas semua karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan ingatlah ketika Musa menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semua juga, sebagaimana apa yang Allah beritakan buat kita. Ingatlah ketika Tuhan kalian mengingatkan kepada kalian semua, kepada kita. Ingatlah ketika Allah mengingatkan kepada kita semua, jika kalian bersyukur, aku akan tambahi karuniaku. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan sungguh kita bersyukur jamaah, hadanallahu iyyakum, dimudahkan sampai sekarang bisa menghambakan diri kita kepada Allah. Bagaimana syukur kita setelah Ramadan tidak ada jamaah, hadanallahu iyyakum. Para ulama kita menjelaskan minimalnya adalah apa yang tadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan buat kita semua. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang bergunakan apa yang Allah titipkan buat dirinya untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan buat kita semua jamaah hadanallahu iyyakum, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang menggunakan karunia-Nya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang perlu menjadi catatan buat kita semua jamaah hadanallahu iyyakum, setelah kita dimudahkan di bulan Ramadan mengerjakan ibadah yang diperintahkan kepada kita, maka seorang mukmin sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri adalah orang yang menggabungkan antara ihsanan wa syafaqah. Al-mu'min yajma' ihsanan atau jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Thumma tala qaulallahu ta'ala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu menggabungkan antara perbuatan baik dengan rasa takut. Sedangkan orang munafik mengumpulkan perbuatan buruknya dengan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mu'minun yang ke-56. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya, yang itu adalah perbuatan ihsan. Dan mereka takut, jangan-jangan takutnya mereka itu, kebaikan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang mukmin jamaah hadanallahu iyyakum menyadari bahwasanya apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan bisa jadi banyak kesarangannya, banyak kekurangannya. Karena seorang mukmin itu jamaah hadanallahu iyyakum, seberapapun dia bersungguh-sungguhnya, sesungguhnya dia itu masih menjadi orang yang tidak bisa menyempurnakan ibadahnya. Sehingga kita diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah sholat disyariatkan untuk membaca istighfar, yang para ulama menjelaskan itu bukti bahwasanya di dalam ibadah kita masih ada kesalahan-kesalahan kita yang kita sempurnakan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, sebagaimana riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika beliau menjelaskan tentang doa-doa, Abu Bakar As-Siddiq minta diajari
untuk doa apa yang bagus dia baca di dalam sholat beliau radhiyallahu anhu, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan buat beliau, yang ajaran buat beliau itu juga ajaran buat kita semua, agar mengucapkan Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. La yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jamaah dan iyyakum, adalah orang terbaik setelah para nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah siddiqu hadhihi ummah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang datang dengan semua hartanya. Ketika Rasul bertanya, "Mada abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Beliau katakan, Allah wa Rasul. Allah dan Rasulnya saja. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tersebut buat beliau radhiyallahu anhu. Maka apakah tidak lebih baik itu buat kita jamaah dan iyyakum? Kalaupun kita berinfak, kita ambil yang paling buruk dari diri kita. Kalaupun kita bersemangat sholat, karena banyak kawan-kawan kita. Kalaupun kita membaca Al-Quran dengan banyak, karena yang lain juga bacanya banyak. Maka apakah kita tidak lebih pantas untuk banyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini? Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita ketahui mengajarkan hal tersebut agar kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah adalah yakum, saya mengingatkan diri saya dan jamaah semuanya. Berbahagialah orang-orang yang memiliki catatan istighfar di dalam amalan-amalan kebaikan. Itu yang pertama, jamaah hadanallahu iyyakum. Dan yang kedua, jamaah hadanallahu iyyakum, seorang yang beramal itu berharap amalannya diterima. Seorang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu, dia benar-benar ingin mendapatkan hal tersebut. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan di dalam bulan Ramadan. Dan kita pun berusaha meraih. Tetapi pertanyaannya buat kita semua jamaah hadanallahu iyyakum, siapa dari kita yang yakin amalannya diterima? Siapa dari kita yang merasa bahwasannya saya ini sudah mendapatkan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan tentang pengampunan tersebut? Maka kalau kita tidak yakin dengan hal tersebut jamaah, maka sesungguhnya salaf kita mengajari kita agar kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita ibadah-ibadah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Yang kita miliki sekarang adalah doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
yataqabbalu minna siyaman wa qiyaman wa tilawatin wa jami'a ibadatina. Karena sebagaimana dikatakan oleh Mutarrif Ibn Sikhir, beliau menyatakan, ta'ammaltu jima'ul khair. Aku perhatikan ada sumber-sumber kebaikan. Salat adalah sumber kebaikan. Berpuasa adalah sumber kebaikan. Dan beliau menyebutkan ibadah-ibadah. Tetapi semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah atas i'anatullah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan kemampuan tersebut laisa biyadina, kurang lebih begitu yang beliau katakan. Bukan di tangan kita. Tetapi ada biyadillah. Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan, sesungguhnya puncak kebaikan adalah doa yang dipanjatkan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah hadallahu yakum, perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita. Karena sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan, kanu yakni salaf yad'una Allah, berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan sittata ashhur, selama 6 bulan. Dan kanu, dan mereka berdoa 6 bulan agar Allah Subhanahu wa ta'ala yataqabbal minhum, menerima apa yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya doa itu adalah jima'ul khair, dan doa itu adalah silahul mu'min, dan doa adalah apa yang ada di tangan kita. Tinggal kita bermohon kepada Allah dengan apa yang sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua doa itu diterima kecuali dari orang-orang yang lalai hatinya. Maka bersungguh-sungguhlah dengan keyakinan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan buat kita, ud'uni astajib lakum. Kemudian yang berikutnya, jamaah hadanallahu iyyakum, setelah Ramadan pergi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memerintahkan kita untuk beribadah, masih memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Maka lanjutkan apa yang sudah kita mulai di bulan Ramadan. Istiqomahlah dengan kebaikan apa yang sudah kita mulai di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak ada batasan untuk amalan kecuali kematian. Dan itu adalah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada dirimu. Saya bacakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga mengingatkan kita semua. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian bersungguh-sungguh dengan kebaikan sampai antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, catatan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala yang alimum bidati sudur. Allah yang la yadlimu mithqala dzarrah. Mengetahui bahwasanya itu kita tidak layak menjadi orang yang menghuni surga. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka jamaah hadallahu iyyakum, kita yang sudah bersungguh-sungguh bisa jadi adalah menjadi orang yang diingatkan dengan hadis ini. Ketika kita tidak bersungguh-sungguh lagi juga setelah Ramadan pergi. Dan kita jamaah hadallahu iyyakum tidak tahu ajal itu kapan datangnya buat kita. Dan kita tidak tahu dengan kegiatan apa kita menutup usia kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang menjadi patokannya adalah akhirnya. Dan kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Yang kita tahu, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh terus beribadah kepadanya selama hayat masih di kandung badan hingga ajal menjelang kita semua. Maka bersungguh-sungguhlah terus menjaga amalan-amalan kita jamaah. Karena di antara juga yang disebutkan oleh para ulama kita jamaah hadallahu iyyakum, balasan kebaikan yang kita kerjakan adalah kebaikan setelahnya. Maka kalau kita kemarin 29 hari kita berpuasa, 29 hari kita sholat malam, menyelesaikan Al-Quran dalam sholat kita, kemudian kita semalam tidak bersungguh-sungguh melanjutkannya, maka itu adalah tanda keburukan buat kita. Kalau kita melanjutkannya jamaah, semoga kita terus bisa melanjutkannya hingga akhir hayat kita. Kalau kita bisa beristiqamah sampai dengan akhir hayat kita, semoga Allah juga meluruskan niat-niat kita. Karena sesungguhnya di antara makna apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan ahli surga, fima yabdulin nas, kelihatannya oleh manusia, kelihatannya oleh saudara-saudaranya. Dia sholat bersama-sama kawan-kawan yang sholat, dia ke masjid bersama orang-orang yang ke masjid. Tetapi ke masjid bukan karena berharap kebaikan di sisi Allah. Tetapi dia sholat bukan berharap kebaikan dari apa yang Allah janjikan buat dirinya. Dia sholat karena malu. Masa orang warga as-sunnah nggak sholat berjamaah? Dia sholat atau ngaji yang dia pikir adalah malunya. Padahal pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di bulan Ramadan itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengingat Allah atas karunia yang sudah kalian kerjakan. Maka perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita jamaah hadallahu wa iyyakum. Semoga apa yang sedikit ini mengingatkan saya dan kita semua agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi berharap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka nabina Muhammadin al-Mustafa wa alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.